Kita masuk ke standar costing 2. Apa itu? Mari kita bahas standar costing 2. Nah, ini ada beberapa penentuan prosedur akuntansi penentuan harga pokok standar. Nah, secara garis besar ada dua metode akuntansi dalam penentuan harga pokok standar. Nah, ini sedikit mengulang saja. Yang pertama adalah metode single plan, yang kedua adalah metode partial plan. Kemudian, perbedaan antara kedua metode itu adalah terletak kapan informasi mengenai terjadinya penyimpangan antara biaya standar dengan biaya yang sesungguhnya terjadi dapat disajikan kepada manajemen. Nah, nanti kalau yang single plan itu seperti apa, kalau partial plan itu seperti apa, perbedaannya hanya kapan informasi itu dapat disajikan. Terjadinya penyimpangan itu dapat disajikan kepada manajemen atau kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi tentang harga pokok standar dalam sebuah perusahaannya. Nah, kalau metode single plan itu nanti rekening produk dalam proses atau PDP didebit dan dikredit sebesar harga pokok standarnya. Jadi PDP-nya, persediaan produk dalam prosesnya itu didebit dan dikredit sebesar PDP-nya itu di sebelah debit, kemudian kreditnya adalah sebesar harga pokok standarnya. Kemudian yang kedua, selisih biaya merupakan bagian dari pembukuan atau income table, yang berarti setiap selisih biaya dibuatkan rekening tersendiri dan dicatat pada saat terjadinya. Jadi catat itu berdasarkan tanggal transaksi terjadinya. Sehingga pada metode ini selisih biaya dapat dianalisis setiap saat. Jadi karena dia itu dicatat terus secara kontinu berdasarkan pada saat terjadinya, maka selisih biaya dapat dianalisis setiap saat karena informasinya runtut sesuai dengan terjadinya transaksi. Kemudian yang kedua adalah metode partial plan. Nah, ini kan namanya partial berarti part, bagian per bagian. Nah, dalam kasus menggunakan metode partial plan ini, rekening produk dalam proses itu PDP didebit sebesar harga yang sesungguhnya atau yang dikeluarkan. Sedangkan kreditnya adalah sebesar harga pokok standarnya, harga pokok yang dihitung nanti. Kemudian selisih biaya itu baru dapat dianalisis pada akhir periode. Jadi setiap akhir periode itu akan ada semacam penyesuaian. Jadi pada akhir periode baru tahu tuh selisih biayanya itu berapa. Atau disebut dengan di luar pembukuan, extra countable. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk standar biaya yang advance nih yang kedua, dia ini tadi sudah saya sebutkan kita akan menghitung dan menganalisis selisih komposisi bahan baku yang menggunakan lebih dari satu macam bahan baku, dua atau lebih seperti itu. Nah, nanti akan ada namanya selisih komposisi dan selisih hasil. Kalau kemarin tuh hanya selisih harga kuantitas, kemudian ada selisih price harga dan kuantitas. Kalau ini akan diperluas lagi menjadi komposisi dan selisih hasil. Nah, ini digunakan ketika bahan baku yang digunakan itu lebih dari satu jenis bahan baku. Ini rumusnya, perhitungan selisih biayanya ada 4 macam. Yang pertama, ada selisih komposisi bahan baku atau material mix variance. Itu rumusnya adalah komposisi sesungguhnya dikurangi komposisi standar dikalikan harga standarnya. Ini komposisi sesungguhnya. Dikurangi komposisi standar. Kalau ST itu mesti harga standar. Kalau semua ada ST-nya, lambangnya, itu berarti itu mencerminkan dari standar. Kalau SS tungguhnya ya. Nah, simbolnya adalah Skom bahan baku, standar komposisi bahan baku. Nah, rumusnya sekali lagi, komposisi sesungguhnya dikurangi komposisi standar dikalikan harga standar. Yang kedua, ada namanya selisih hasil bahan baku atau material yield variance. Nah, itu simbolnya adalah SHSLBB, selisih hasil bahan baku. Kemudian rumusnya adalah hasil sesungguhnya, bahan baku sesungguhnya,
kemudian dikurangi hasil standarnya, hasilnya dikalikan biaya bahan baku standar per unit hasil. Nanti kita lihat contoh kasusnya ya. Kemudian yang ketiga, ada namanya selisih hasil tenaga kerja atau labor yield variance. Nah, itu simbolnya adalah SHSLTK, kemudian dihitung dari harga standar sesungguhnya dikurangi harga sesungguhnya dikurangi hasil sesungguhnya dikurangi hasil standar dikalikan BTK saat per unit hasil. Jadi nanti misalnya dalam 1 bulan itu bisa menghasilkan 3.000 produk, padahal standarnya itu bisa 3.100 produk. Hasil standar dari sebuah perusahaan itu ditentukan. Misalnya 3.100, tapi bulan ini hanya mau menghasilkan 3.000. Berarti 3.000 dikurangi atau selisihnya 3.100 dikalikan biaya tenaga kerja standar per unit hasil. Jadi standar untuk membayar biaya tenaga kerjanya yang telah ditentukan perusahaan itu berapa, nanti dikalikan itu. Kemudian yang keempat, itu kita menghitung selisih overhead pabriknya. Nah, ini simbolnya adalah SHSLOP, overhead pabrik. Terus cara menghitungnya, hasil sesungguhnya dikurangi hasil standar, kemudian dikalikan dengan biaya overhead pabriknya. Kalau tadi dikalikan dengan BTK standarnya, kalau ini nanti dikalikan BOP standar per unit hasil. Nah, kita masuk ke contoh sekarang. Ini masih dalam perusahaan garment yang menghasilkan pakaian anak-anak. Menggunakan sistem harga pokok standar dalam menghitung harga pokok dari produk yang dihasilkannya. Nah, kemudian pakaian yang dihasilkan itu ternyata menggunakan kombinasi 2 jenis kain, yaitu kain motif dan kain polos. Nah, kapasitas per bulan adalah 2.500 helai pakaian yang dikerjakan dalam 10.000 jam mesin kapasitasnya, masih sama dengan yang kasus sebelumnya. Kemudian, anggaran biaya overhead pabrik, ini anggaran biaya overhead pabriknya disusun berdasarkan jam mesin. Yang berjumlah yang dianggarkan itu 37.500 juta, di mana 50%-nya adalah bersifat variabel. Kalau 60%-nya bersifat variabel, berarti yang 40%-nya itu bersifat tetap. Kalau simbolnya ini adalah TV, variabel, kalau ini adalah bersifat tetap atau TT. Lanjutkan. Nah, harga pokok standar untuk menghasilkan 1 helai pakaian anak-anak. Kita lihat harga pokok standarnya. 1 helai pakaian yang sudah ditentukan oleh perusahaan harga pokok standarnya atau biaya standarnya. Yang pertama untuk biaya bahan baku. Pertama, biaya bahan baku itu membutuhkan kain motif sebanyak 1,5 meter. Harganya 1 meternya untuk yang kain motif adalah 12.000. Harga standar yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Ini bukan harga sesungguhnya yang dibeli untuk memproduksi pada periode tersebut ya, Dek ya. Tapi ini harga standar yang ditentukan perusahaan. Jadi misalnya kalau nanti ini untuk memproduksi pakaian anak-anak, standar harga yang ditentukan perusahaan 12.000. Nah, kamu nanti belinya bisa untuk yang bagian produksi belinya bisa di atas atau di bawahnya. Jadi standar itu yang ditentukan perusahaan. Kemudian dikalikan total untuk per helai dia membutuhkan kain motif biayanya adalah sebesar 18.000. Kemudian yang kedua dia butuh kain polos sebanyak 0,5 meter. Untuk harga kain polosnya adalah 14.000 per meternya. Berarti dia butuh 7.000 harganya untuk kain polos. Itu untuk harga standarnya. Harga standar untuk biaya bahan baku dijumlahkan ini. 25.000 per helainya. Sekarang untuk harga standar biaya tenaga kerja. Nah, biaya tenaga kerja adalah standarnya itu sudah ditentukan butuh 5 jam kerja langsung setiap memproduksi 1 helai pakaian anak-anak.
Harga standar untuk membayar per jam biaya tenaga kerjanya berapa? Rp2.000. Berarti satu helai pakaian dia membutuhkan 10.000 harga standarnya untuk membayarkan ke upah dan gaji karyawan langsungnya di bagian produksi. Kemudian untuk biaya overhead pabrik. Nah, overhead pabrik ternyata dibagi menjadi dua. Ada untuk biaya BOP variabel dan BOP tetap. Nah, standarnya itu menggunakan 4 jam mesin masing-masing BOP. Pembayarannya untuk biaya variabel BOP-nya adalah standarnya 2.250 per jam mesin. Totalnya dikalikan ada 9.000 BOP yang di standarnya. Kemudian untuk yang tetap dia membutuhkan 4 jam juga, kemudian tarifnya adalah 1.500. Berarti BOP untuk tetap standarnya adalah menggunakan Rp6.000. Total BOP standar yang digunakan adalah untuk memproduksi satu helai pakaian ditentukan 15.000, penjumlahan dari tetap dan variabel. Nah, kalau ditanya harga pokok standar per helai pakaian anaknya berapa? Ditambahkan antara BBB, BTK, dan BOP adalah 50.000. Ini sama jumlah harga standarnya dengan kasus sebelumnya, bedanya hanya di bahan baku. Dia menggunakan kain motif dan polos. Nah, kemudian ada informasi tambahan. Selama satu periode telah dihasilkan pakaian sebesar 2.490 helai. Sesungguhnya untuk periode ini dia sudah menghasilkan 2.490 helai. Padahal standarnya dia berapa, Dek? Kapasitas normalnya adalah 2.500. Dia menghasilkan produk di bawah standar untuk bulan ini. Dengan biaya rinciannya yang sesungguhnya adalah sebagai berikut. Pertama dulu, dipakai kain motif. Kain motifnya yang terpakai adalah 3.740 meter. Dengan harga yang digunakan untuk pembelian kain motif tersebut adalah 12.000 yang sesungguhnya, ya, ini yang benar-benar dikeluarkan. Kemudian kain polos sebanyak dibutuhkan sudah dikeluarkan sepanjang 1.250 meter dengan harga perolehannya untuk membeli kain polosnya itu 13.990. Itu untuk pemakaian bahan baku sesungguhnya. Yang kedua, untuk pemakaian biaya tenaga kerja langsung. Itu ada gaji dan upah sebesar dibayarkan 24.910. Untuk total penggunaan JKL-nya itu ada 12.455 jam kerja langsung. Nah, yang ketiga, ada namanya biaya overhead pabrik sesungguhnya yang benar-benar dikeluarkan sebanyak 37.320.400. Total pemakaian BOP-nya adalah 9.965 jam mesin. Nah, dari informasi tersebut, kita akan menghitung selisih biaya yang terjadi apabila menghasilkan 2.490 helai pakaian. Dan yang kedua, kita akan menganalisis selisih biaya yang terjadi tersebut, analisis selisihnya. Kita hitung satu persatu. Pertama adalah perhitungan selisih biayanya dulu. Untuk bahan baku, pemakaian motifnya ada berapa tadi? 3.740 ini ya. Terus yang polos 1.250. Untuk yang motif harganya 12.000, realisasinya. Untuk yang kain polos harganya 13.990 realisasinya. Kita pindah di sini pemakaian kain motif dulu. 3.740 dikalikan harga belinya, perolehannya 12.000, hasilnya adalah 44.880.000. Kemudian untuk yang kain polos, pemakaiannya adalah 1.250, dikalikan harga perolehannya adalah 13.990, total harga perolehan untuk kain polosnya sesungguhnya adalah 17.487.500. Total penggunaan kain ini sesungguhnya adalah 4.990. Ini sesungguhnya. Dari ini kalau dijumlahkan kan hasilnya sama dengan ini ya. Jadi totalnya juga dijumlahkan menjadi 62.367.500. Kemudian kita menghitung selisih biayanya untuk ketiga biaya yang dikeluarkan. Biaya manufacturing atau manufacturing cost. Ada BBB, BTK, dan BOP.
Untuk BBB, kita tentukan, hitung dulu harga pokok standarnya. BBB-nya menghasilkan produk yang benar-benar digunakan, produk yang dihasilkan dengan menggunakan harga pokok standar atau biaya standar. Produk yang dihasilkan dalam bulan tersebut adalah 2.490, kemudian harga pokok standar untuk BBB tadi sesuai dengan informasi adalah 25.000 di sini. Untuk BBB, BTK-nya 10.000 standarnya. Kemudian untuk BOP-nya adalah standarnya 15.000. Kita masukkan semua informasinya di dalam kolom yang harga pokok standar. 2.490 unit dikalikan dengan harga pokok standar untuk BBB 25.000, hasilnya adalah 62.250. Untuk BTK, dia menghasilkan 2.490 unit, per unitnya butuh standar biaya yang sudah ditentukan adalah 10.000, hasilnya adalah dikalikan 24.900. Kemudian yang ketiga, dia butuh BOP untuk menghasilkan 2.490 unit, dikalikan standar BOP-nya adalah 15.000, hasilnya adalah 37.350. Total biaya standar atau harga pokok standar yang digunakan untuk memproduksi produk dalam periode tersebut adalah standarnya 124.500. Nah, yang sesungguhnya bagaimana? Untuk harga pokok sesungguhnya, nah kita lihat penggunaan bahan bakunya. Dia membutuhkan, nih, sudah ada kan di sini, 4.990 meter. Harganya berapa? Tinggal dipindah saja di sini. 62.367.500. Kemudian untuk biaya tenaga kerja, dia membutuhkan berapa? Yang dikeluarkan 12.455 jam. Dipindah, dikalikan tarifnya. Tarifnya kan sama, 2.000. Atau sudah disebutkan di situ ada 24.910. Kemudian untuk BOP-nya dia butuh berapa realisasinya? Butuh 995, 9.965 jam mesin, totalnya ada 37.320. Berarti butuh 9.965 jam mesin. Hasil yang digunakan adalah 37.320.400. Tinggal dijumlahkan. 124.597.900. Nah, kita hitung selisih biayanya. Pertama untuk biaya bahan baku, standarnya itu 62.250, ternyata yang dikeluarkan adalah 62.367.500. Kalau dilihat dari standarnya kan berarti harga pokok sesungguhnya itu terlalu besar kan, berarti biaya yang dikeluarkan kurang untuk kurang dari harga pokok standarnya lebih rendah, jadi kurang untuk harga pokok sesungguhnya yang dikeluarkan. Berarti selisihnya itu dalam kurung karena dia lebih besar di sesungguhnya, sebesar 117.500. Kemudian yang kedua adalah BTK. Dia ada 24.900, untuk standarnya ternyata yang dikeluarkan adalah 24.910. Berarti biayanya kan kurang tadi dari realisasinya. Itu sebesar 10.000 dalam kurung juga. Nah, untuk yang BOP, dia standarnya 37.350, dia dikeluarkan 37.320.400. Ternyata dia mempunyai kelebihan spare. Jadi spare harganya itu positif karena dia di bawah harga standar. Jadi istilahnya untung lah kalau secara gampangnya. Berarti plus sebesar 29.600 diselisihkan. Nah, kemudian kalau dijumlah, tapi dia tidak bisa menutup kekurangan biayanya atau kerugiannya. Jadi ada minus sebesar 97.900. Jadi penambahan dari BBB, BTK, dan BOP-nya. Itu selisih biayanya untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Nah, bagaimana untuk menjawab pertanyaan nomor 2? Kita analisis selisihnya dengan menggunakan rumus yang sudah ditentukan tadi. Yang pertama kita menghitung selisih bahan bakunya dulu atau SHBB. Selisih bahan bakunya berapa? Ada 500, sorry. Di sini. Kita hitung dengan rumus. Sorry, Dek. Nah, itu jadi
HSS, harga sesungguhnya, dikurangi dengan harga standar, dikalikan dengan kualitas sesungguhnya. Berarti harga sesungguhnya itu adalah pembelian bahan bakunya kan realisasi dan standarnya sama. Berarti 12.000 dikurangi 12.000, kuantitas standarnya berapa? Kuantitas sesungguhnya berapa? 3.740. Hasilnya 0 untuk kain motifnya. Untuk yang polos, dia harga realisasinya adalah 13.990, kemudian harga standarnya adalah 14.000, dikalikan kebutuhan sesungguhnya untuk kain polosnya 1.250. Hasilnya adalah 12.500. Berarti untuk selisih biaya bahan bakunya dia adalah per unitnya adalah bukan per unit, seluruhnya adalah 12.500. Itu untuk analisis selisih. Kemudian yang kedua, untuk selisih komposisinya. Kalau tadi untuk selisih harga bahan bakunya, kalau ini untuk komposisinya bahan baku. SKPBB. Jadi rumusnya adalah komposisi sesungguhnya dikurangi dengan komposisi standar dikalikan harga standar. Untuk yang motif dulu, sesungguhnya dia perlu 3.740 kain. Kemudian ada komposisi standarnya. Nah, ini untuk 75% adalah cara menghitungnya seperti ini. Kalau misalnya itu kan butuh kain motif sebesar 1,5 meter dan kain polos sebanyak 0,5 meter. Nah, kita hitung perbandingannya. Kain motif itu berapa persen dan kain polosnya itu berapa persen. Nah, kalau totalnya itu 2 meter, terus kain polosnya itu butuh, untuk motif itu butuh 0,5 meter, berarti perhitungannya adalah 1,5 dibandingkan 2 meter kali 100%. Nah, hasilnya adalah 75%. Untuk kain polos, berarti dia butuhnya 0,5 meter dibandingkan 2 meter dikalikan 100%. Berarti dia bobotnya adalah 25%. Nah, di sini tinggal dikalikan. 75% dikalikan dengan komposisi standarnya, itu berapa? Kemudian dikalikan harga standarnya. Hasilnya adalah 30.000. Untuk yang polos sama 1.250 yang sesungguhnya dikurangi 25% dikalikan 4.990 adalah komposisi standarnya. Terus kemudian dikalikan 14.000 adalah harga standar untuk yang polos. Hasilnya adalah 30.000 ditambah kemudian ini hasilnya 35.000, kemudian diselisihkan jadi 5.000. Nah, yang ketiga itu adalah selisih hasil bahan bakunya. Nah, selisih hasil bahan baku itu hasilnya adalah dari rumusnya dari hasil sesungguhnya dikurangi dengan hasil standar dikalikan harga bahan baku persatuannya per unit hasil. Nah, hasil sesungguhnya untuk bahan baku itu adalah 2.490 dikurangi dengan hasil standar 2.495. Ini hitungannya dari sini. Nah, setiap 2 meter kain itu menggunakan motif dan polos. Kemudian dapat dihasilkan dengan 1 helai pakaian anak-anak. Nah, jika dipakai 4.900 total kain pemakaiannya, maka dapat dihasilkan karena ini adalah per kain per helainya itu butuh 2 meter, berarti ini dibagi dengan 2. Total kain dibagi dengan 2 meter, berarti dapat dihasilkan harusnya adalah 2.495 standarnya. Maka dari itu hitungannya seperti ini. Ini hasil sesungguhnya itu hanya dapat menghasilkan 2.490 helai pakaian, padahal standarnya sebenarnya kain itu bisa dihasilkan 2.495 dikalikan biaya bahan baku untuk per unit hasilnya tadi 25.000 untuk standarnya. Hasilnya adalah 125.000. Kemudian yang terakhir, ini masih ada 2, tenaga kerja langsung dan tarif dan BOP. Nah, ini untuk selisih tenaga kerja langsung itu ada 10.000 tadi. Kemudian kita hitung satu persatu untuk selisih tarif upah, selisih jam kerja, kemudian ada selisih tenaga kerja hasil tenaga kerja. Untuk selisih tarif upah itu hitungannya adalah dengan tarif sesungguhnya dikurangi dengan tarif standar dikalikan dengan jam sesungguhnya. Nah, kemudian tarif standarnya itu tarif sesungguhnya sama 2.000 dikurangi tarif standar 2.000
jam sesungguhnya 12.455. Ini karena sama 0, hasilnya 0. Nah, untuk selisih jam kerja atau selisih efisiensi upah, dia menghitungnya adalah jam sesungguhnya dikurangi dengan jam standar dikalikan dengan tarif standar. Nah, kalau jam sesungguhnya tadi 12.455 untuk jam standarnya kan dia sebelumnya dihitung dapat menghasilkan 2.495 pakaian kan harusnya. Dikalikan setiap pakaian itu butuh 5 jam tenaga kerja langsung. Dikalikan tarifnya adalah 2.000, hasilnya 40.000. Kemudian untuk hasil tenaga kerja, dia hasil sesungguhnya dikurangi hasil standar, dikalikan BTK per unit hasilnya. Selisih BTK per unit hasilnya kan 10.000. Sesungguhnya hasilnya 2.490, kemudian standarnya adalah 2.495, kemudian hasilnya adalah 50.000. Nah, untuk BOP itu nanti ada 2 selisih, 3 selisih, dan 4 selisih. Yang untuk 2 selisih dulu, itu ada selisih terkendali, uncontrollable, dan selisih volume. Untuk yang selisih terkendali, dia rumusnya BOP sesungguhnya dikurangi dengan kapasitas normal dikalikan TT atau tarif tetap, kemudian ditambahkan kuantitas standar dikalikan dengan TV, tarif variabelnya. Kalau controllable, itu berarti dikalikan dengan hasilnya kalikan dengan TV dan TT. Nah, BOP sesungguhnya yang dikeluarkan 37.324.000, kemudian kapasitas normalnya adalah 10.000 dikalikan dengan tarif tetapnya 1.500. Nah, kemudian kapasitas sesungguhnya sebenarnya dia bisa menghasilkan 2.495 unit kapasitas sesungguhnya, dikalikan 1 unitnya butuh 4 jam mesin, dikalikan tarif variabelnya adalah 2.250. Kemudian dihitung hasilnya 134.600. Untuk yang selisih volume, kapasitas normal dikurangi dengan kapasitas standar dikalikan TT. Normalnya dia mampu menghasilkan 10.000, tapi kenyataannya dia hanya menggunakan jam mesin 9.980. Dikalikan tarif tetapnya 1.500, hasilnya adalah 30.000. Untuk selanjutnya analisis 3 selisih. Itu ada namanya selisih pengeluaran, selisih kapasitas, dan selisih efisiensi. Yang selisih pengeluaran dulu dia rumusnya adalah BOP sesungguhnya dikurang kapasitas normal kali tarif tetap, kemudian ada kapasitas sesungguhnya dikalikan dengan tarif variabel. Untuk BOP itu pengeluarannya adalah sesungguhnya 37.324.000, kapasitas normalnya untuk sebulan itu perusahaan tersebut mampu menghasilkan 10.000, dan tarif tetapnya ada 1.500, kemudian kapasitas sesungguhnya dia hanya menghasilkan 9.965, dikalikan dengan tarif variabelnya. Hasilnya ini. Nah, untuk selisih kapasitas, dia dihitung dari kapasitas normal dikurangi kapasitas sesungguhnya, dikalikan dengan tarif tetapnya. Kapasitas normal per bulan 10.000 dikurangi dengan yang dihasilkan, yang digunakan itu hanya 9.965, dikalikan tarif tetapnya. Itu sebesar 52.500. Untuk selisih efisiensi itu dengan kapasitas sesungguhnya dikurangi dengan kapasitas standarnya, kuantitas standarnya dikalikan tarif BOP. Yang digunakan 9.965 dikurangi standarnya 9.980 dikalikan seluruh tarif BOP-nya. Hasilnya 56.250. Nah, kalau yang 4 selisih tinggal dijabarkan lagi untuk yang efisiensinya dipecah menjadi 2 selisih, yaitu yang pertama selisih efisiensi tetap, yang kedua adalah selisih efisiensi variabel. Nah, kalau yang tetap itu dikalikan tetap, kalau yang variabel dikalikan variabelnya. Ini tetap sama sesungguhnya, ini standar, sesungguhnya ini standar. Cuma bedanya dikalikan tetap dan variabel. Nah, itu ya. Ada pertanyaan sampai sini, Dek? Belum ya nih, Zoom-nya terbatas. Nah, sekarang latihan soal ya. Latihan kasus. Oh, sorry, ini masih ada untuk yang overhead. Jadi, untuk selisih overhead pabriknya itu juga dihitung, SHSL-OP-nya. Itu dengan cara HSL sesungguhnya dikurangi dengan hasil standarnya dikalikan BOP per unit hasil standar. Berarti tadi